itu diajarkan melalui ajaran Nabi Ibrahim. Terus baru dari Nabi Ibrahim runutlah kepada Al-Quran. Apa yang mau kamu jelaskan tentang hukum perubahan Tuhan itu kepada Nabi Ibrahim, kepada Al-Quran dan kepada Alkitab. Itu baru nyambung kita berdiskusi. ya, silakan sambung ke Bible itu, silakan. Iya kah saya sambunglah ke Bible, kamu sambung ke Al-Quran. Iya, silakan, Kamu ke Al-Quran apa? Kan gitu. Iya, silakan. Baru kita nanti ke bangsa Israel, karena bangsa Israel itulah sebagai bangsa teladan yang menurut dia. Silakan disambung dulu ke Bible itu. Di mana nyambungnya? Itu tadi, kenapa bangsa Israel itu dikasih? Yaitu Coba apa ajaran Ibrahim itu? ya tadi kan sudah kita bilang, dia merubah hukumnya. Iya, hukum yang mana itu dirubah? Maka itu kalau kepada Kristen, kalau kepada Alkitab, maka itu diperjelasnya. Iya, yang mana yang diperjelas, yang mana yang dirubah dulu, Mr. TB? Dinyatakannya itu tadi melalui kedatangan Yesus. Iya, yang mana makanya yang dirubah, yang mana yang diperjelas gitu loh. Hukum dia mengasihi itu diperjelas melalui kedatangan Yesus. Itulah kalau ke Kristen, kalau ke Alkitab. Yang mana makanya yang Abraham itu ajarkan itu? Kok yang mana? Itu harus kita bicarakan lagi mulai dari anak perjanjian. Menurutmu anak perjanjian itu siapa? Bukan, kan kau ingin merunutkan tadi dari ajaran Abraham yang dirubah, kau mau runutkan ke Bible, kau mau merunutkan ke Al-Quran. Nah, sekarang ajaran Abraham itu yang mana dulu? Yang mana dulu? Bukan kau yang bernarasi ini. Silakan dirunutkan dulu. Saya bukan bernarasi, saya bertanya, kamu iya kan menjawab. Iya, ketika aku jawab, kau kan yang menerangkan. Nah, dari keteranganmu dan kau ingin merunutkan ke ajaran Abraham ke ajaran Bible, gitu kan? Iya. Nah, mana ajaran Abraham? Coba. Ajaran Abraham ke Alkitab itu diperjelas melalui makanya yang mana ajaran Abraham itu coba? Anak perjanjiannya. Apa bunyinya makanya itu? Waduh. Jadi nggak tahu hukum-hukumnya kepada anak perjanjian itu ya hukum-hukum Yahudi lah. Iya, makanya apa bunyi hukum-hukumnya itu loh? Hukum Taurat. Semuanya itu dibuat. Tetapi itu dibuktikannya. Maka biar hukum Taurat itu dibuat Abraham atau dibuat Musa? Ya kan kita tadi kan udah masuk ke anak perjanjian. Iya, makanya hukum Taurat kau bilang kan. Nah, hukum Taurat ini dibuat sama Abraham atau dibuat sama Musa itu dulu? Ya, anak perjanjian kan Nabi Isa. Nah, kepada Nabi Isa kan ajaran Abraham yang aku tanya, apa saja bunyi ajaran Abraham itu? Abraham kan satu-satunya katakan aja lah dulu sunat. Ya kan? Itu diperjelas melalui anak perjanjian yang disebut itu kepada. Berarti ajaran Abraham itu yang kau tahu hanya sunat kah itu? Ya itulah dulu salah satu. Iya, yang lain lah, yang lain gitu. Mau membuat tangkainya ke Al-Quran, ke Alkitab. Iya, makanya. Tapi kalau yang kau mau runut saja kau tidak tahu, macam mana mau merunut? Loh, tapi kan sudah saya jelaskan mana mungkin. Iya, makanya aku tanya dulu ajaran Abraham itu apa saja gitu loh. Salah satunya saya kan sudah bilang. Iya, selain sunat, yang namanya apa saja itu ya banyak lah. Aku bisa menjelaskan di dalam runut ke Alkitab lagi.
Iya, apa yang mau dirunut kalau hanya sunat itu yang kau tahu? Ya itu yang salah satu. Itu salah satu. Oke, kita ikuti sunat gitu. Nah, terus dirunut sampai ke Musa gitu. Maka setelah Ibrahim, Tuhan melakukan perjanjian dengan Abraham Ah, melalui anaknya Ishak. terus. Itu diperjelas melalui anaknya Ishak. Anakmu harus disunat 8 hari. Terus. Semua hukum-hukum Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Isa. Terus. Harus 8 hari. Salah satu contoh harus 8 hari. Kan pembisnis orang kaya, ternyata lemarinya ke 750.000. Dari mana kau tahu itu? Open camp dia sama Yusuf PI kan open camp, lemari buru kayak gitu, tahu harganya. Tapi di sini nggak mau di open camp ya? Itu kurasa mau pansos. Iya, nggak mau dia open camp. Nggak, si Emma itu mau Berdandan pansos. dia, Hah? berdandan dia Bang Faro. Gara-gara aku tunjukkan mukanya mirip gua, berdandan dia. Berdandan dia tadi malam, aku sampai ketawa. Dasar gila. Iya, mau pansosnya itu. Dendam kali dia berdua. Assalamualaikum Om Faruk. Waalaikumsalam, Bang Arti. Silakan, Bang. Aduh, ini akun yang keberapa nih? Akun yang dulu kita berteman. Ini sama yang ini saya berteman tapi tidak di follow, berarti ini akun baru nih. Mana? Yang akun baru yang mana? Iya, udah pakai Ini, efek akun terbaru baru. juga, iya. Akun yang ini gitu. Ya, akun Bang Faruk yang ini. Kalau akun Oh. yang kayak yang ada yang terdahulu itu kita saling follow. Tapi yang ini tadi habis saya cek, kok cuman saya yang follow, berarti ini akun baru. Enggak, ini akun lama, Bang. Ini akun pertama aku ini. Oke, Bang Faruk, aku izin turun ya. Sehat semua Iya, buat siap, yang di Kalvita. atas, Bunda Rahma. Bunda Hesti ya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Artis. Ada yang sampaikan, Bang? Silakan. Iya, mau cerita aja. Tadi malam saya sakit perut. Jam 12 saya sakit perut, ketawa. Kenapa Ketawain itu? bom-bom. Oh. Bom-bom kan tahu kalau Ustadz Yusuf PI nggak bisa bahas pakai bahasa Yunani, jadi dia cecar. Padahal Ustadz Yusuf PI sudah bilang kalau saya tidak ngerti dengan bahasa Yunani, dia tidak mendalami bahasa Yunani, dipanggillah Bang Nandar. Langsung kelojotan tuh Danila. Bom bisa rupanya baca Yunani. Nggak tahu. Nggak bisa dia, Bang. Nggak bisa dia. Nah, itu Materi ya yang- kayak kita itu Bang Faro, latinnya gitu ya. Dia cuma bertanya, Kan ada latinnya kan. Kau tahu arti Iya, logos, kau nggak tahu arti bisa. logos. Dia cuma begitu sama Nandar. Ketika Nandar mau menjelaskan tentang logos, dia kabur. Alasannya, 3 lawan 1. Lihat tuh teman-teman, 3 lawan 1. Tapi ada juga di tempat Bang Faruk, kemarin saya juga sempat sakit perut. Tapi saya lupa nama akunnya itu. Saya pantengin terus. Jadi hiburan oten-oten yang naik di sini. Siapa? Nggak tahu, pokoknya ada deh juga kemarin itu. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Oh, di Komal begitu, Pak. Pakai obi ya? Om Faruk pakai obi. Iya, Bang.
Coba lihat emblem depannya, sama nggak dengan punya saya? Yang di dada, yang di dada. Saya dari Gojuas. Oh, beda. Ya, saya dari Saya Gojuas. pak, kalau saya lambang swastika. Lambang Naji terbalik. Ada otennya. Oke, Bang Artis Jalanan, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, itu aja deh. Makasih Mbak Hesti, Bang Faruk. Ya. Sukses terus, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator gak ada ya di bawah King? Belum ada moderator ya? Latihan apa Bang Paro? Apa karate? Jadi kau yang ngajar? Enggak, ini aku ketemu sama Sinhan. Hmm. Aku ketemu sama guruku. Ya, silakan adik-adik Oten yang baik hati dan rajin menabung. Silakan naik. Ya, kita dari Gojuas, Bang Faruk dari Gojuas. Bu Esti tadi Nyoten kalah diskusi, kalah tampang, kalah badan, kalah jago. Aduh, udah lah Ten, mundur aja lah kau Ten. Gondrong ikut karatenya, Bang. Aduh, bahaya lah, Bang. Ya kan? Nanti waktu dia mau wasigeri, Bang, apa cawatnya itu terbang kayak mana? Iya kan? Mau menunjukkan bahwa wasigeri dia kan. Diangkatnya kakinya, dia pakai cawat, terbang apa melayang cawatnya. Nampak nonoknya, Bang. Gak bisa lah. Malu lah kita, coba lah. Gondrong ikut karate, mana bisa dia? Gak boleh. Oke, Muafid, selamat gabung Muafid. Muafid. Ya, siap. Gondrong itu nggak bisa dia. Apa bisanya gondrong? Gondrong bisanya cuma jalan di atas parek. Apalagi ngutu. Apalagi ngaku-ngaku bisa ngobatin orang. Gak ada yang lain. Apalagi nangis. Itu aja bisa gondrong. Dia ngutu. Kapan kau berangkat ke Medan itu? Insya Allah besok. Nggak, besok kau berangkat sampai hari Senin. Iya, sampai hari Senin jam 12 siang. Berangkat jam 12 siang, sampainya pun jam 12 siang. Naik kapal. Iya, kapal Sinabu. Berarti ke Pelabuhan Belawan dulu. Iya, dari sana lah memang. Baru dijemput. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam Bang Denny. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Faruk? Alhamdulillah sehat Bang. Semalam Bang. nggak nonton Yusuf PI sama Bonbon? Ya, Semalam nggak nonton. ya? Semalam nggak nonton Yusuf PI sama Bonbon? Enggak, aku cepat istirahat tadi malam. Jam Sama 10. Bonbon. Enggak, aku cepat istirahat tadi malam. Jam Sama 10. Bonbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Ya, salam kenal semua saudaraku, host, Bunda, semuanya. Salam kenal, saya orang Sumba Barat Daya. Ya, salam kenal. Ini host. Bang Farok, host. Ya, oi.
ada pertanyaanku sedikit ini dari dulu, kenapa nggak pernah dijawab ini? Apa itu? Dari pendeta dulu sebelum saya mualaf, nggak ada yang bisa jawab pertanyaanku itu, host. Apa itu, Bunda? Kalau lah ada Oten yang boleh menjawab, itu Matius 11:25. Kan di situ kan Yesus berkata, Bang, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan di bumi. Nah, pertanyaanku yang sederhana itu, kan sudah ada Tuhan langit dan di bumi. Lalu Yesus ini Tuhan di mana? Itu pertanyaanku, Bang. Oh, nggak pernah ada yang bisa jawab loh. Mudah jawabannya itu, pasti mereka mudah menjawabnya itu. Yesus ketika itu berkata dalam kemanusiaannya. Dia berkata kepada keilahiannya. Bingung kan Bunda kan? Bingung kan? Tinggal jawabannya ya. Iya itu jawabannya. Wajar. Dia berdoa dan berkata dalam kemanusiaannya. Dalam kondisi dia manusia. Loh, jadi dia ketika itu berdoa, Bapa Tuhan langit dan bumi, kepada siapa? Imani aja. Ilahiannya. Iya, Bang. Imani aja. Tapi si Abang Billy itu pun nggak bisa menjawab loh. Dia nggak mengatakan bahwa dia kemanusiaan, dia nggak katakan gitu. Tapi bingung dia karena pertanyaanku, walaupun Yesus ini dia katakan bahwa ketika dia jadi manusia gitu kan. Jadi ketika dia Yesus ini menjadi Tuhan, ini Tuhan di mana? Itu pertanyaanku lagi. Dia Tuhan di mana? Tuhan cadangan, Tuhan di kuburan, Tuhan di mana? Itu pertanyaanku. Sedangkan di bumi dengan di langit sudah ada Tuhan gitu loh. Jadi Yesus ini Tuhan di mana? Itu pertanyaanku dari dulu. Sebelum saya mualaf, Bapak Pendeta saya tanya nggak bisa menjawab. Sampai hari ini saya tanya kemana-mana nggak ada yang bisa jawab. Kalau saya dari rumah Oten diturunkan. Gimana itu pertanyaanku itu? Padahal pertanyaan itu sederhana loh Bang. Betul gak itu? Tuhan di mana itu saja? Bunda Darmi kita diskusi di roomnya Abang Mualaf sejati kan. Di situ sudah sampai Matius 11:25 jadi macet turun. Dia kata ada masalah sedikit mau turun dulu, nanti mau naik lagi. Sudah beberapa hari saya ada di situ gak ada juga naik. Gak bisa menjawab loh 11:25 itu kenapa ya? Saya cuma tanya Yesus Tuhan di mana itu aja. Iya kan? Bingung kita Tuhan di mana dia? Oh berarti Bunda belum pernah mendengar jawaban yang Bapak Faruk sampaikan tadi. Belum. Manusia Bang, kalau dikatakan manusia, iya kita katakan manusia. Setelah jadi Tuhan, nah pastilah dia Tuhan di mana itu dulu yang saya tanya Bang. Tuhan di mana dia? Gimana Bang? Ya sebenarnya gini ya. Mereka tuh tetap pasti jawaban-jawaban yang licik ya guna menjawab pertanyaan itu. Jadi gini teman-teman ya. Saya pribadi mengakui gak ada jawaban, gak ada pertanyaan yang gak bisa dijawab sama Oten. Semua pertanyaan bisa mereka jawab. Tapi masalah benar atau tidaknya jawaban itu, bermanfaat atau tidaknya jawaban itu belakangan. Bagi mereka yang penting bunyi. Bagi mereka penting bunyi. Contohnya kalau dibilang dia diberikannya jawaban seperti itu, Bunda jawab apa? Bunda mengcounternya apa? Dia bilang itu dalam keadaan dia manusia. Dia berdoa dan berkata kepada keilahiannya. Bunda jawabnya apa? Nah, saya katakan iya. Dia memang katakanlah bahwa dia itu ketika dia jadi manusia dia begitu berdoa seperti itu. Tapi pertanyaanku tetap saya bertanya lagi dia Tuhan di mana itu dulu karena semua Kristen mengklaim bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Diberkatilah kau bang bumi. Iya kan gitu kan? Semua Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, dia Tuhan di mana dulu? Tetap saya ada bertanya dulu itu. Jawab itu dulu Tuhan di mana Yesus ini? Kan ketika dia jadi manusia, oke, kita terima lah ya. Nah, ketika dia jadi Tuhan, Tuhan di mana dulu? Begitu Bang Farok. Aduh, kadang saya ketawa lah oten-oten ini ya Allah.
Halo, selamat pagi. Ya pagi Budi, Islam Kristen Budi. Oh, Kristen. Ini ada si Budi lah yang akan menjawab itu Bunda. Nyimak tadi di bawah Budi. Ya, Tuhanmu memang udah di mana sekarang? Hah? Tuhan kamu di mana sekarang? Kok malah balik bertanya? Kau ini Bunda. Jawab dulu. Bunda ini bertanya ke kau tadi tentang Iya, nanti ku jawab. Matius 11:25 itu. Ya nanti ku jawab, Tuhanmu di mana sekarang? Oke, Allah gini. Allah tidak butuh tempat. Ketika kau mempertanyakan tempat atas dia, sementara dia tidak butuh tempat, berarti kau tidak mengenal dia. Berarti kau juga tidak mengenal Tuhan. Karena Allah tidak butuh tempat, maka tak mungkin ditanya dia di mana. Karena dia tidak butuh tempat. Berarti kau tidak mengenal Tuhan kalau begitu. Sahiranya. Berarti kamu tidak mengenal Tuhan kalau begitu. Lo mengenal lah, orang udah aku bilang sama kau dia nggak butuh tempat. Kau Dari mana dasar mengenal? Enggak. Sementara kamu juga nggak tahu tidak tahu tempatnya gitu. saya tidak Dasar kamu dan alasan kamu mengenal dia dari mana? Saya tidak bilang ke kamu, saya tidak tahu di mana dia, tidak. Tapi saya informasikan ke kamu, Allah Tuhan kami tidak butuh tempat. Karena dia tidak butuh tempat, maka tak mungkin ada yang bertanya dia di mana. Karena perkataan atau pertanyaan di mana itu menuju pada satu tempat. Dan Tuhan kami tidak butuh tempat. Gitu loh. Karena kemahakuasaan dan kemahatauannya ya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya, tempat itu meliputi ruang dan Allah tidak butuh ruang, apalagi waktu. Karena dia maha mengetahui, maha kuasa. Karena kemahaan yang ada pada dia tidak membutuhkan apapun untuk menunjukkan eksistensi, kemahatauan dia dan kemahakuasaannya dia. Sekarang jawab pertanyaan Bunda Sahira tuh, silakan. Ya, terima kasih host, terima kasih. Jadi selamat pagi saudaraku, salam kenal. Saya orang NTT dari Sumba Barat Daya. Ya, saya seorang mualaf dari mantan Katolik. Pertanyaan saya sangatlah sederhana, Bang. Saya cuma bertanya di Matius 11:25, di situ Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan di bumi." Pertanyaan saya, kan sudah ada Tuhan langit dan di bumi. Lalu Yesus ini Tuhan di mana, Bang? Itu aja pertanyaanku. Yesus ini Tuhan di mana? Silakan. Memang ada memang Yesus itu mengaku dia Tuhan. Kalau bisa kamu menyimpulkan gitu. Oke, jadi sebentar. Jadi Kristen semua kan mengklaim bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Itu Kristen. Jadi Tuhanmu siapa? Ya Tuhan saya apa yang saya pahami dan apa yang saya percaya itu yang sesuai dengan apa yang saya pahami gitu. Ya sebutkan dong, siapa Tuhan, masa Tuhannya nggak ada namanya, gimana sih? Saya mewakili pribadi di sini. Saya tidak mewakili Kristen. Hah? Mewakili pribadi. Mewakili pribadi itu Tuhannya siapa? Pribadi saya. Gitu. Kan pasti ada Tuhan, ateis, nggak punya Tuhan. Ya Tuhan sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Siapa namanya? Ya Tuhan udah. Duh, masa nggak ada? Berat Ya Tuhan, arti Tuhan itu. Arti Tuhan itu adalah sesembahan. Sembahan itu apa? Dan tertuju kepada siapa? Itu berarti Tuhan itu sembahan dan kepada sang pencipta langit dan bumi, kepada sang pencipta langit dan segala isinya. Bunda, intinya gini, si Budi mau menyampaikan bahwasanya dia tidak bertuhan dan tidak menyembah kepada Yesus. Gitu Budi kan? Ya betul. Nah udah. Iya, jadi saya cuma mau tahu lah Tuhan dia siapa gitu kan, pastilah ada nama Tuhannya, masa nggak ada Tuhan namanya? Siapa Tuhannya, Bang? Memang Tuhan itu punya nama. Ya Tuhan udah, Tuhan sesembahan, pencipta langit dan bumi udah. Contohnya kalau kami di Islam ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu, ada di surat Toha ayat 14. Lalu kalau Tuhan kamu ini Tuhannya bagaimana? Nggak mungkin nggak ada sebutan dong. Itu terserah kalian mau siapa nama Tuhan kalian. Yang penting saya itu bagi Tuhan itu adalah tertuju kepada, dengar dulu. Yang penting bagi saya itu Tuhan itu tertuju sudah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tidak, gini aja Bunda, ditanya si Bundinya. Kau memanggil sesembahanmu dengan sebutan apa gitu loh. Oh iya, sesembahannya itu kau sebut dia apa? Coba. Iya, dengan sebutan apa kau panggil sesembahanmu? Tuhan Bapa terus?
Tuhan Oh, Bapak. kau panggil dengan Bapa. Terus? Oh, dia memanggil sesembahannya dengan Bapa. Berarti gawat juga lagi tuh, Budi. Andai kan kau berdua dalam kamar kan ini, ya Bapak berilah aku makanan, digedor pintumu, bapakmu yang ngasih makanan. Bahaya juga gitu Budi ya. Bagi kamu bahaya. Ya bagi kamu bahaya. Tapi dengan fakta sejarah, dengar dulu. Bagi kamu, karena kamu itu mengutarakan asumsi, ya tapi faktanya selama ini tidak ada yang terjadi hal seperti itu. Asumsi apa? Kan itu bukan asumsi, itu bukan asumsi. Iyalah. Itu sebuah gambaran ya dari kemudaratan atas apa yang kita katakan dan juga apa yang kita perbuat gitu loh. Karena kan diksinya sama gitu loh, penyebutannya sama. Ketika kau panggil bapakmu dengan kau memanggil nama sesembahanmu gitu loh. Itu yang maksudku. Jadi saya pun punya bapak saudara saya lagi, semua bapak saya panggil. Gimana itu kalau sesembahan itu dipanggil bapak juga gimana tuh? Tuhan Bapa dengan Bapa itu masih berbeda. Oh, jadi izin sedikit saudaraku. Tapi kalau kamu memanggil orang tua itu sebagai bapak, ya udah itu tertuju kepada orang tua. Tapi di situ apakah kamu memanggil orang tuamu juga Tuhan Bapa sama bapakmu? Kan enggak juga kan? Tapi kan bahaya juga kalau dikatakan Tuhan. Ya, itu menurut asumsimu. Ya. Jadi Menurut abang pemahaman denom kamu. mana bang? Dari denom mana kalau boleh tahu? Udah aku bilang tadi, denom saya itu apa dan kepercayaan saya itu apa yang saya pahami? Ya itu yang saya apa? Yang itu saya aja. Nggak ada. Intinya gini Bunda, si Budi ini bertuhan dan menyembah kepada sosok yang tidak terlihat gitu Budi kan? Betul. Nah, seiring dengan apa yang disembah oleh Yesus dalam Yohanes 5:37, Bapa itu tidak terlihat, suara tidak terdengar gitu Budi kan? Ya karena Yesus itu adalah utusan. Antara Dia bukan manusia, Tuhan. penghubung antara Dia bukan manusia dan Tuhan Allah. juga sesembahan dalam imanmu gitu kan? Ya betul. Nah, berarti si singa jantan ini sesat dia. Oke, mari kita diskusi. Aku Ya, silakan. jawab Ini kata ibu Budi. itu. Si Budi ini Kristen, dia bilang Yesus itu bukan Tuhan dan juga bukan sesembahan. Gimana? Ya, saya punya dasar dan alasan karena apa? Sesuai dengan perkataan Yesus dan ajaran Yesus. Dan apa yang dibicarakan Yesus, dan apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia, sesuai dengan pengakuan dia, memang dia utusan dan juru selamat. Kelar, udah selesai, apa lagi ya? Dan dia Ada bukan salahnya di situ. sesembahan kan? Gak ada salahnya di situ. Dan dia bukan Tapi- sesembahan kan? Bukan dia yang disembah, tapi Bapa yang mengutus dia yang layak untuk disembah kan? Ya memang Tuhan yang disembah, tapi kita itu mempunyai perantara dengan Yesus. Makanya dia itu, tapi setidaknya karena dia udah memperkenalkan kita lewat perantara manusia dengan Allah, setidaknya kita mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Nah, contohnya berdua begini, Tuhan, saya sampaikan doaku ini atas nama Yesus Kristus, amin. Nah, tujuan doa itu kemana? Berarti ke Bapa. Nah, tapi kita berdasarkan atas nama Yesus. Kok jadi berubah? Karena dia ada jalan. Kok berubah? Nggak datang si singa jantan kok jadi berubah? Mana yang berubah di situ? Enggak, sekali lagi saya tanya. Di dalam imanmu, Yesus itu Tuhan dan sesembahan atau bukan? Bukan sesembahan, tapi dia adalah jalan untuk memperkenalkan kita kepada Tuhan. Makanya dia dapat gelar utusan. Oke, karena dia adalah jalan untuk memperkenalkan kita kepada utusan, maka dia bukanlah tujuan kan, dia hanya jalannya saja kan? Makanya tadi aku sampaikan tujuan doa saya itu tadi kan kepada Bapa atas nama Yesus Kristus. Nah, jadi jika ada orang Kristen yang menyembah kepada Yesus, berarti dia tersesat kan? Enggak tahu, saya nggak berani menyimpulkan itu. Kalau kamu itu tanya sama saya, tanya sama orangnya. Jadi gimana ini singa jantan? Saya kan mewakili pribadi saya di sini tadi. Ya, singa jantan ini gimana? Dia mewakili dirinya pribadi, mengaku iman Kristen, tapi dia tidak percaya Yesus itu Tuhan dan juga sesembahan. Gimana singa jantan? Oke, saya hanya menjawab ibu itu ajalah. Ibu itu tadi berkata mengenai kenapa Yesus dia katakan berkata di dalam Matius 11 ayat 25. Itu saja yang saya jawab.
Saya nggak perlu berdebat dengan orang Kristen, ya biarkan dia nanti berkebuk sendiri. Jadi Ibu, ini ayat mengajari bagaimana orang Kristen itu harus menyembah dan bersyukur kepada Allah. Sementara ayat 28 dengan jelas bahwasanya Tuhan itu Dia sendiri. Karena dalam ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sekarang kutanya Ibu, apa alasan Ibu menjadi mualaf? Tak jawab. Oke, alasan saya terima kasih pertanyaan yang bagus ini, mantap sekali. Terima kasih saudaraku sudah menanyakan saya kenapa saya jadi mualaf. Yang pertama saudaraku, kita di sini dulu setuju dulu ya bahwa Tuhan itu maha besar, maha perkasa, maha segala-galanya. Ketika kita mengatakan Tuhan itu maha, berarti Dia maha segala-galanya, maha besar, maha perkasa. Tidak mungkin Tuhan itu jadi maha kecil, maha lemah, apalagi Tuhan itu dilahirkan. Sangat tidak masuk di akalku. Setuju nggak bahwa Tuhan ini maha besar, maha perkasa, maha pencipta langit dan bumi serta isinya? Setuju nggak? Setuju. Oke, setuju. Jika Tuhan yang maha besar kita katakan maha besar, maha perkasa, apakah mungkinkah Tuhan itu maha lemah? Oh, Dia tak pernah lemah. Oke, jadi Yesus itu dilahirkan dari rahim seorang wanita yaitu Bunda Maria. Itu kehebatannya. Ntar dulu. Ya tunggu saya selesaikan dulu cerita. Kan tanya saya kenapa saya jadi mualaf kan? Ya, saya selesaikan lanjut. dulu, setelah itu abang jawab. Oke. Yang saya katakan kenapa saya tidak masuk di akalku ketika Tuhan yang maha besar, maha perkasa, maha segala-galanya, tidak mungkin Tuhan ini jadi maha kecil, maha lemah, apalagi Tuhan itu dilahirkan. Tidak akan mungkin terima oleh akal saya karena saya menggunakan akal untuk berpikir. Nah, kita sederhananya ketika matahari ini ada di atas kepala kita, semuanya pasti akan gosong. Ini matahari saja ada di atas kepala kita, pasti kita sudah gosong. Oke? Lalu Tuhan bagaimana itu matahari baru ciptaan loh. Bagaimana dengan Tuhannya yang maha besar? Apakah pantaskah Tuhan itu ketika dia jadi bayi, dilahirkan, lalu dirawat oleh ibunya? Apakah pantaskah Tuhan seperti itu? Yang kedua, Tuhan ini yang maha besar, bagaimana mungkin dia dikejar-kejar oleh ciptaannya sendiri, dikejar sama Romawi, lalu disalib? Apakah Tuhan yang maha besar pantaskah diperlakukan seperti itu? Tidak akan mungkin masuk di akal kita ketika kita menggunakan akal. Lalu Tuhan ini ditampar, ditombak, dibunuh. Ya. Apakah ketika kita menggunakan akal pikiran kita, saudara, masuk akalkah Tuhan diperlakukan seperti itu? Sedangkan kita manusia, tempat kita bergantung kepada Tuhan, tempat kita memohon ampun kepada Tuhan. Bukan sebaliknya Tuhannya yang digantung di tiang jemuran. Masuk akalkah Tuhan diperlakukan seperti itu? Ini sederhananya kita berpikir matahari ini ada di atas kepala. Jangan banyak kali, jangan setengah hari ya bernarasi. Kan? Bagaimana? Iya, bentar dulu biar kau paham di situ kan. Matahari ini baru ciptaan Tuhan. Iya kan? Baru ciptaan Tuhan itu. Bagaimana kalau ada di atas kepalamu pasti kau gosong. Bagaimana dengan Tuhannya yang maha besar? Apakah pantaskah Tuhan jadi bayi? Pantaskah Tuhan dikejar-kejar oleh ciptaannya sendiri? Pantaskah Tuhan dilahirkan dari rahim ciptaannya sendiri? Pantaskah itu? Sangat tidak masuk akal kalau kamu menggunakan akal. Silakan. Tunggu bentar. Pertama, Ibu itu mengatakan Allah yang maha besar, tapi akal Ibu itu setengah. Kalau kita berbicara mengenai Allah yang maha besar, mau jadi apapun bisa. Itu artinya maha besar. Itu artinya maha kuasa. Ya, jadi itu dulu sudah ambruk akal Ibu. Ya, akal Ibu yang mengatakan aku percaya Allah yang maha besar, tapi kok bisa jadi? Nah, itu udah setengah. Nah, karena dia bisa menjadi apapun. Kedua, dengarkan. Tunggu dulu. Dikoreksi dulu, tunggu dulu ya. Dengar dulu. Tunggu dulu. Aku sebagai moderator di sini.
Kamu tadi Sabarlah Bang Singa. Aku sebagai moderator di sini. Nah, kalau kamu memberikan jawaban seperti itu, kamu menunjukkan logika miring logika. dengarkan dulu orang nanti yang Maha Kuasa, akan tetapi dalam kondisi dia terhina, dia dipukuli, dia diludahi, ditampari, ditombaki. dengarkan dulu, kok takut kali kau Enggak, Peru. bukan Pak, itu logikamu, logika falasi itu seperti Dengarkan itu. dulu aku bernarasi, dengarkan Ini dulu. tanggapin Bunda. Pertanyaan Bundanya Kali kan? tadi. Makanya Iman Pertanyaan yang dari malam si itu Bunda ini setengah tadi, cuma ini otaknya. Nah, pertanyaan dari Bunda ini tadi, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa ya dipukulin, diludahin, Dengarkan biar aku jawab. ciptaannya dan digantung sama ciptaannya. Dengarkan. Gitu loh. Takut kau kan? Hah, Bukan takut, jijik loh. kenapa nggak mau dengar dulu? Ya jawab Kau pertanyaan tadi Bunda ngomong dulu, gitu loh. ngomong Iya. tadi Bunda itu hampir 5 menit 10 menit. Aku ngomong kok 1 menit pun udah dijawab. Saya harap kau berikan jawaban yang nyambung loh, Singa. Silakan. Dengarkan. Kedua, pertama sudah kuambrukkan kau, ya, mengenai Allah yang Maha Kuasa. Kedua mengenai Yesus mati dan bangkit. Sos, aku sih turun dulu ya. Lanjut. Mengenai Yesus mati, Siap-siap Bang. tulis sebelumnya bahwasan Yesus menebus dosa manusia. Dia mengosongkan dirinya, karena begitu besar Iya, udah. Jangan ke sana dulu, melebar itu. sehingga dia Jangan mengaruniakan kesana dulu. anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang Jangan ke sana dulu kita, jangan ke sana dulu lah Abang Singa, jangan ke sana dulu kita melebar. Oke, Ngamuk, udah kan? dulu ya, cukup dulu. ya. Oke, sudah. Nah, sekarang Jadi ku tanya sekarang kau begini, tuduh poinnya lah. Tuduh poin ku tanya Sebentar kau, dulu, sabar, sedikit lagi saya sampaikan, belum habis saya selesaikan dulu. Kau ngomong udah berapa Data lama? satu aja. Dengarkan. Tadi kan saya bawa berpikir, kenapa sih Abang tanya Singa kau dulu. ini Tanya laki-laki kau kok panik sangat Ayo. loh, jangan panik lah. Ya, siapa yang Jangan panik? panik Kamu dulu, dengar. sabar. Siapa yang Ya panik? sabar lah Abang Singa, sabar. Ini yang Saya mendengar sedikit ini aja mengetahui saya bawa siapa lagi. yang panik. Biar Aku Abang ngomong 5 paham. menit ku dengarkan. Aku ngomong Ya, udah, oke. 1 menit udah kok ngamuk. Siapa kau ini? Bukan ngamuk Bang Siapa yang Singa, panik? jangan banyak-banyak kali Siapa yang ngomongnya panik? gitu Sekarang loh. ku tanya aja kau. Ku tanya kau. Kok panik sekali? Sekarang ku Saya tanya heran kau sama dulu. Abang Singa. Kita tadi Bentar dulu, saya kita tadi sampaikan dulu sepakat. data. Kenapa Kita saya mau sepakat. alap ini? Saya Dengarkan. kasih data lagi. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Dari tadi bicara Kita terus dia. sepakat Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha Besar. Sekarang ku tanya kau, Tuhanmu mana? Tandanya dia Maha. Aduh. Ku tanya Ini Abang Tuhanmu, Singa siapa ini. Tuhanmu? Buktikan dia Maha Kuasa. Allah Buktikan Tuhanmu Subhanahu wa ada. Ta'ala. Coba jawab. Itu Tuhan saya. Saya sedikit lagi saya sampaikan kenapa saya mau alap, saya kasih kamu data biar kamu cerdas, itu maksudku. Iya kan? Kau ngomong nanti 1 Dengarkan menit saya pun sedikit udah kau lagi. ribut. Sedikit lagi lah Bang Singa. Berdua sama Pak Setelah itu Luhut ngomong ribut. lagi. Iya, jadi begini Abang Singa, di dalam Bible itu sendiri Yesus itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Di Yohanes 17 nomor 3 kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya garis bawahi ya, tidak ada 2 apalagi 3. Nah, dan mereka mengenal Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau Setengah jam satu-satunya lagi Allah kau yang ngomong. benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, Yesus di sini kan sebagai utusan. Udah, ku jawab. Ku jawab. Cemana? Tidak Singa, silakan. Ku jawab. Ya udah, tanggapi silakan. Jelas Yesus berbicara waktu itu adalah secara kiasan. Coba kau baca di dalam Yohanes 16 ayat 25. Yohanes 16 ayat 25. Dan dengan jelas Yesus berkata, Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Dan Yesus Nggak nyambung itu, nggak nyambung, Bang. menjamin. Saya di sini. Dengar dulu. Ribut. Dengar dulu.
Di sini kita bicara Yesus masalah dengan ketuhanan jelas Yesus berkata, loh. Dia Jangan Tuhan. bawa-bawa Bapa lah apalah. Saya bicara masalah Iya, itu ketuhanannya dari- Yesus di sini. Nah, gini dulu Bunda, gini dulu Bunda. Iya, ribut sama Faruk. Gini dulu. Tadi kan kamu katakan perkataan Yesus yang dibacakan oleh Bunda Edita dalam Yohanes 13:3 itu adalah kiasan. Oke. Ya betul, Singa? Ya, betul. Oke, silakan kamu paparkan. Disiplin ilmu apa yang kamu miliki, kamu utarakan ketika kamu menyatakan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 13:3 itu adalah sebuah kiasan. Dengan disiplin apa kamu mengatakan? Karena kalau pada waktu itu Yesus berkata, aku Saya rata. tidak tanya itu. Karena pada waktu Disiplin ilmu itu apa? Disiplin ilmu apa yang kamu gunakan ketika kau mengatakan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 13:3 itu adalah kiasan? Dia Disiplin tidak ilmu berterus apa? terang. Padahal dengan jelas ayat ini berkata, mari kubacakan ya. Yohanes 14 ayat 20. Yohanes 13:3. Itu kan kiasan. Iya, Kiasan disiplin lah. apa yang kau gunakan? Sekarang kutunjuk kau, kukatakan padamu, apa perbedaan Allah dengan Yesus? Coba. Apa perbedaannya? Bisa kau bedakan? Singa. Siapa yang ditanyain? Ya, kau dua-dua. Di Singa. Apa perbedaan Yesus Singa. dan Bapa? Loh, kok bertanya lagi kau? Sekarang kau berkata, Gini Singa ya. Kita diskusi jangan kayak anak kecil. Jangan modal congor doang gitu loh. Kamu bukan anak kecil lagi yang mau kau tipu. Ketika tadi ini Bunda Sahira dibaca Yohanes 13:3, kan? Kau katakan apa yang dikatakan Yesus dalam ayat itu adalah sebuah kiasan. Nah, wajar dong kami meminta kepadamu karena ketika Bunda ini menyampaikan kepadamu, disiplin ilmu yang dia gunakan adalah kritik teks, itu namanya. Nah, kau mengcounter dengan mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan Yesus di situ adalah sebuah kiasan. Maka sebelum kamu menarasikan lebih jauh lagi, kita tanya ke Anda. Disiplin ilmu apa yang kau gunakan ketika kamu menyimpulkan perkataan Yesus itu adalah kiasan yang tertulis dalam Yohanes 13:3 tadi? Silakan. mari kubacakan aja biar kau tahu. Kok dibaca lagi? Udah dibaca lagi. Arti kiasan itu tidak terus terang. Apa kok ilmu apa kau? Iya, kau kan bersimpulkan itu adalah kiasan. Kita tanya, ini loh Dinda, nanti kita ke kamu. Udah kiasan, kau berarti nggak tahu arti kiasan pun. Iya, disiplin ilmu apa kau Kau baru- katakan ketika kau menyatakan itu adalah kiasan? Karena Yesus sendiri yang mengatakan udah jelas. Tahu? Di mana dia mengatakan dalam kitab Yohanes itu perkataanku ini? Ini kubacakan min paham. Kubacakan. Ih, Yohanes Jadi mana? 16 ayat Coba, 25. coba. Perhatikan ya. Udah terbang, udah jauh itu. Iya, udah. Makanya kau jadi malah pengertian itu setengah wanita kau. Memang enggak heran aku nengok Sekarang kamu aku Kristen. tanya kau ini aja dulu. Karena kalau ke sana pun kalian terlalu rendah pengertian kalian. Sekarang ku tanya kalian Iya, dua-dua. kau menipu. Tunjukkan Allah kalian, Orang Allah yang kasih hidup. data Itu ya, aja. tapi kau mengatakan itu kiasan. Assalamualaikum Bunda Nesti, apa kabar? Mute lah Bunda. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Masya Allah, semoga sehat selalu semua guru-guru saya ini yang berjuang di agama Allah ini, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan sekeluarga. Masya Allah, mantap ini. OT-nya sudah turun. Aduh, pertanyaan sederhana. Silalahi, selamat pagi. Silalahi, selamat pagi. Selamat pagi. Kristen Islam. Kristen. Oke, itu Bunda. Saya mau nanya, silakan dulu. Iya. Ya, selamat pagi saudaraku, salam kenal semua, saya orang NTT dari Sumba Barat Daya, seorang mualaf dari mantan Katolik.
Pertanyaan saya sangatlah sederhana, saudaraku. Saya cuma tanya di Matius 11:25 bahwa di situ Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan di bumi. Pertanyaan saya, sudah ada Tuhan langit dan di bumi ini, lalu Yesus ini Tuhan di mana? Silakan saudaraku. Di langit dan di bumi sudah ada Tuhan, yaitu kata Yesus, yaitu Bapa, Tuhan langit dan di bumi. Kan sudah ada Tuhan di langit dan di bumi. Lalu Yesus ini Tuhan di mana? Silakan. Di hatimu ada Tuhan kan? Di hatimu ada Tuhan. Memang di dalam hati saya memang ada Tuhan. Ya pertanyaanku itu dah. Sebentar dulu, sebentar. Saya tanya abang dulu ini. Okay. Abang ini menurut di dalam Bible itu apakah Yesus itu Tuhan? Ya Tuhan lah menurut kepercayaan saya. Di dalam Bible bukan menurut kamu bang. Di dalam Bible itu sendiri apakah Yesus itu Tuhan? Ya kalau saya nggak percaya berarti saya nggak percaya sama Bible itu. Bingung saya kak. Berarti kalau Tuhan saya lah ya. Bible berarti iya pasti karena itu kepercayaan saya. Oke, jadi di Yohanes di Matius 11:25 di situ kan sudah ada Tuhan ini, Tuhan langit dan di bumi kan sudah ada. Lalu Yesus ini Tuhan di mana? Itu pertanyaanku. Silakan. Tuhan itu ada di mana-mana kak. Tergantung kepercayaanmu. Di langit dan di bumi, pahami loh bahasa Indonesiaku ini bang. Di langit dan di bumi ini kan sudah ada Tuhan. Lalu Yesus ini Tuhan di mana? Itu pertanyaanku. Karena semua Kristen ini mengklaim bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Sedangkan di dalam Bible itu sendiri Yesus ini bukanlah Tuhan. Begitu kan? Jadi saya bertanya dong, kalau sudah ada Tuhan di langit dan di bumi, lalu Yesus ini Tuhan di mana? Itu pertanyaanku. Pertanyaanmu Macet lagi. dijawab pun pasti logikamu nggak masuk karena dari Ya awal jawab dulu lah. Bukan kamu langsung ngomong macam itu. Simpulkan, jawab dulu. Mau saya simpulkan juga tetap akan salah di pikiranmu. Jawab di hati. dulu bang. Yesus ini banyak sekali Pertanyaanmu itu kayak menjebak. Dijawab ini pasti kamu akan beralih. Jadi mau dijawab apa tergantung hatimu lah. Oke, saya kasih lagi datanya ya bahwa Yesus ini saya akan buktikan di sini bahwa Yesus di dalam Bible bukanlah Tuhan. Di Yohanes 17:3 kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya kan? Di situ Yesus perkenalkan satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Satu-satunya, tidak ada dua apalagi tiga di situ perkataannya. Yohanes 17:8, Yesus di situ terima firman. Segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka semuanya menerima. Mereka tahu betul bahwa aku berasal darimu yang mengutus aku. Dengan sekiannya ayat Yesus ini, dia tidak mengatakan dirinya Tuhan. Justru Yesus di situ dia mengatakan dirinya adalah utusan, penyampai firman, bukanlah Tuhan. Lalu bagaimana tanggapan abang yang mengatakan Yesus ini Tuhan? Silakan. Karena di logika saya dan pikiran saya Yesus itu adalah Tuhan karena kepercayaan saya, Bapak. Tapi kalau jadi saya tanya, itu manusia terserah itu kan. Mau saya bilang itu di Bible, Tuhan itu Yesus. Jika hatimu menyatakan Yesus itu manusia, jadi saya nggak mungkin memaksakan hatimu dan pikiranmu. Itu aja simpelnya. Sebentar dulu bang, bukan di hati saya, tapi yang tertulis di dalam Alkitabmu itu sendiri, di dalam Bible-mu itu bang. Oke, saya bertanya lagi saya tanya lagi sederhananya. Kalau kau manusia berlogika. Oke, saya tanya lagi sederhananya ini. Ketika kamu mengenal Tuhan itu melewati apa? Pasti kamu melewati kitab yang dia turunkan. Contohnya kami Islam ini mengenal Tuhan kami melewati kitab yang dia turunkan, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, begitu juga lah kamu sebaliknya, Kristen itu mengenal Tuhannya pasti dia melewati kitab yang dia turunkan, yaitu Bible. Kan begitu bang? Betul kan? Aku nggak terlalu ahli Alkitab ya Ibu, tapi kepercayaanku Yesus itu adalah Tuhan. Mau jelasin pun apa? Saya lucu lah bang ini. Makanya saya kasih kamu paham di sini biar kamu cerdas. Kau kelapo tua aja kau kelapo tua aja kau nggak cocok kau di sini. Kelapo tua aja kau. Lucu oten ini lah. Pertanyaan kita begitu banyak ayatnya di dalam Bible itu bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Kenapa sih oten
paksa Yesus ini menjadi Tuhan, itu yang saya heran loh. Kok dipaksa kali gitu loh menjadi Tuhan. Astagfirullahaladzim. Lanjut Bunda, minta maaf ya saya ngerocos terus. Astagfirullahaladzim. Oke, simak tutup. Gak apa-apa ngomong dulu Bun, saya lagi ada kerjaan. Simak tutup, Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Bunda. Kristen Islam. Alhamdulillah, Islam, Bunda. Ada yang mau disampaikan? Enggak ada, Bunda, mau disampaikan. Soalnya aku selalu mendengarkan aja lah di bawah, Bunda. Masya Allah. Subhanallah. Oke, makasih Bang Cimartutu. Oh, sama-sama. Terima kasih ya Bang. Subhanallah sudah support kita. Terima kasih saudaraku semuanya. Geliga, selamat pagi. Geliga. Geliga. Geliga, selamat pagi. Kitayaki, selamat pagi. Ya, nanti hilang sendiri. Komputerku error. Bunda, rusak kah? Error. Ui LPG, selamat pagi. Edip, selamat pagi. Edip. Edip, selamat pagi Edip. Kok berhala naik di room, gimana itu? Aduh, sudah naik ke atas room itu bersuara lah, karena enak seperti itu loh. Janganlah jadi berhala. Umi Haji, selamat pagi. Umi Haji. Maaf Bunda, maaf Bunda, terpencet. Umi Haji, selamat pagi. Umi Haji. Oke, Majai, selamat pagi. Majai. Ikan paus, selamat pagi. Ikan paus, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Kristen Islam. Kristen. Oke. Oh, Antonia. DRS, selamat pagi DRS. DRS. Oke, lanjut tuh. Mau Bunda Siram mungkin mau nanya lagi, silakan. Oke, selamat pagi saudaraku, salam kenal. Saya orang dari NTT saya Bang, dari mantan Katolik. Dari Katolik saya mantan dari Katolik Bang, dari NTT Sumba Barat Daya. Salam kenal ya. Saya boleh bisa kita diskusi dengan baik Bang? Dengan siapa ini? Saya Bunda Saira. Oh iya. Ini apa ini? Temanya apa ini? Oten sesat kok. Kejam kali dari mana karena Oten sesat. Ya, jadi karena kalau, tidak kalau sejalan. Kalau saya bilang Muslim sesat bagaimana? Kan gitu. Bentar dulu saya jelaskan kenapa dikatakan Oten itu sesat. Saya jelaskan, setelah itu kamu bisa menjawab, kan gitu. Saya jelaskan kenapa Oten itu sesat, karena mereka mengatakan bahwa mengikuti Yesus kan, tapi tidak sejalan dengan perkataan Yesus. Contohnya Yesus ini perkenalkan satu-satunya Tuhan itu Esa, satu, tidak ada dua, apalagi tiga. Tapi oleh Oten itu diingkarinya, ya kan? Dikatakan Yesus itu tetaplah jadi Tuhan, sedangkan Yesus sendiri dia tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Nah, makanya saya mengatakan di Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Di situ satu-satunya Allah yang benar, tidak ada dua, apalagi tiga. Nah, itulah yang Oten diingkarin di situ, makanya dikatakan sesat.
Nah, di Matius 11:25 Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan di bumi. Nah, Tuhan langit dan di bumi kata Yesus ya itulah Bapa. Tapi Yesus ini dijadikan Tuhan juga. Itulah sesatnya, banyak sekali sesatnya itu Bang. Makanya dikatakan begini. sesat Bang. Udah bisa saya jawab. Sekarang kita dudukkan dulu permasalahannya. Kamu itu tahu nggak arti Tuhan? Tuhan pencipta langit dan bumi serta isinya. Kalau Tuhan Sesembahan. itu bukan Tuhan pencipta. Biar Sesembahan saya ya. jawab, Bunda, biar saya jawab. Sesembahan. Silakan. Yanto, sudah saya jawab. Tuhan itu sesembahan. Anton, Pak Anton, Pak Anton, Pak Anton. Kenapa giliran gue yang jawab lu jadi berhala? Pak Anton. Pergi meninggalkan. Mana Bunda? Udah kabur dia. Terjun bebas lagi. Aduh, Oten. Kenapa nggak dikatakan sesat? Ya pastilah dikatakan sesat karena tidak sejalan dengan perkataan Yesus. Lanjut Bunda. Nah, ada cash. Trenson Desuntong, selamat pagi. Desuntong. Oke. Rahul Jorjor, selamat pagi. Rahul Jorjor. Matius 11:25 itu gini ayatnya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Gak ada kata dinya. Tuhan langit dan bumi. Bukan Tuhan langit dan bumi, bukan. Gak ada kata di. Tapi Tuhan langit dan bumi. Ayo, pasien berikutnya. Silakan naik. Komputerku error teman-teman, jadi diam dulu. Aku tuh orangnya kalau kerja itu fokus kerja dulu. Jadi mau ngapain ke YouTube error dia komputernya. Kembali lagi capek. Makan waktu setengah jam dia. Dari jam 9, sekarang udah mau 1 jam errornya. Aku sebenarnya tadi lagi mimpi indah. Aku di WA. Aku gak jawab itu WA karena aku lagi mimpi indah. Tiba-tiba aku ditelepon. Ya namanya kita nggak tahu ya. Kira-kira awak pikir awak ditelepon entah kabarnya mama ya kan. Sekali diangkat rupanya suaranya ini Bang Paru. Iya. Sialan. Gue digangguin mimpi. Akhirnya aku masuk. Jadi Bang Paru tadi nelpon suruh jaga Komal karena beliau mau latihan sampai sore. Iya. Latihan apa Bunda? Karate. Oh karate, Masya Allah. Apa di pipinya Bunda? Krim? Nggak tahu. Naga Setama, kau minta bantuan sama Yesus. Jangan minta bantuan sama aku. Kau minta bantuan sama Yesus agar kau bisa naik di sini. Kau tunjukkan kuasa Yesus. Ayo Setama, tunjuk.